Oke, kita sapa dulu Muhammad Handika. Halo, Selamat salam. malam, Mas Selamat Handika. malam. Selamat Apa malam. kabar? Apa kabar? Baik, baik, puji Tuhan baik. Sangat Oh, baik. haleluya. Dahsyat ya. Orang kalau sudah terima Tuhan Yesus, wajahnya pun juga lain. Ya, sukacita, ada Cita-cita. kasih, tidak sangar ya, tidak sangar tampilannya. Ya, beginilah orang-orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan ya. Jadi Amin. apa? Ada satu satu kelembutan, tidak tampak kekerasan, tidak tampak kejahatan. Karena Tuhan Yesus itu dahsyat ya. Mas Andika, Yes. terima kasih ya sudah mau hadir dan mau berbagi, dan teman-teman sudah pada nunggu untuk mendengarkan bagaimana Anda punya benteng pertahanan yang selama ini Anda bangga-banggakan, bahkan sering mendengarkan si Zakir naik, toh pada akhirnya Roh Kudus bekerja, Anda justru berbalik dan meninggalkan Islam. Oke, Mas Andika, silakan Anda bisa saksikan, dimulai dari latar belakang dulu tentunya ya, supaya orang-orang paham seperti apa Anda di Islam dulu. Dan Saya, kemudian bagaimana Anda bisa berbalik meninggalkan Islam. Silakan Mas Andika. saya mau menyanyikan satu lagu pujian boleh? Boleh, Untuk boleh. Silakan, silakan. Tuhan. Ini lagu pertama kali saya, ya nanti saya kesaksiannya di situ. Sebentar maaf. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup, Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Terima kasih. Halo, salam, selamat malam. Kenalkan, nama saya Muhammad Handika Febianto. Usia saya 23 tahun. Saya lahir di Jakarta. Punya campuran darah Madura. Mama saya Madura, almarhum kakek saya Madura. Saya mau menceritakan masa kecil saya yang menurut saya sangat pahit ya. Saya cuma hidup sama mama, nggak sama papa, cuma mama doang. Masa kecil saya sangat
dibilang pahit, cuma saya merasa bahagia karena saya memiliki mama saya yang benar-benar luar biasa. Saya ingat pertama kali mama saya mempunyai tato di punggung belakang, itu saya SD kelas 1. Saya nggak namanya masih anak-anak, jadi ya nggak masalah dengan itu. Saya juga nggak pernah, "Mama kok tatoan?" Nggak pernah kayak gitu. Singkat cerita, usia saya bertambah, SD kelas 6 sampai SMP, itu banyak banget. Dari SD ya, mungkin dari SD-nya udah banyak banget ejekan-ejekan tentang mama saya. Ya Mas memang. Andika, Oh iya? bisa pakai handset Mas, biar suaranya Iya. lebih bening gitu. Ya, Iya, pakai maaf. handset ya. Mhm. Ya, terus SD itu saya banyak banget ejekan-ejekan. Waktu SD itu mama saya masih muslim. Banyak banget ejekan dari teman-teman. Saya, biasa aja loh udah. Cuma sakit di hati saya gitu. Saya dari kecil diajarin ngaji, disuruh sholat, suruh ngaji, suruh sholat gitu-gitu aja terus dari SD itu. Karena ya mungkin emang apa ya, almarhum kakek saya juga kan karena orang Madura yang agamanya Islamnya itu sangat kental ya di sana. Jadi mungkin dari situ saya emang harus diajarkan keras kayak gitu. Cuma saya pernah dengar cerita saya waktu umur saya berapa itu. Yang saya heran katanya kan di Muslim itu kalau orang lahir itu harus diajarin. Tapi saya lahir itu nggak diajarin. Benar-benar nggak diajarin sama papa saya. Nggak diajarin. Saya heran di situ. Saya selalu bertanya-tanya. Sampai sekarang pun saya bertanya-tanya kenapa seperti itu. Saya mau bertanya sama papa saya juga nggak mau gitu karena udah cukup tahu gitu kan. Singkat ceritanya tahun 2012 mama saya mengenal Tuhan. Saya nggak pernah tahu apa alasannya mama saya pindah keyakinan. Saya nggak pernah tahu karena dia juga nggak pernah cerita. Cuma dia pernah cerita sedikit ya, nggak terlalu terbuka. Cuma yang dia omongin katanya kalau di Islam itu kalau tatoan katanya nggak diterima sholatnya, ngajinya juga nggak diterima. Lalu saya selalu apa ya, selalu bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, emang iya apa iya? Akhirnya saya membuka-buka di Google, mencari-cari tahu apakah yang benar di Al-Quran kalau orang bertato itu nggak boleh sholat. Cuma nggak ada jawaban sama sekali. Cuma banyak banyak omongan dari orang-orang yang benar. Karena kan wudhu itu kan harus suci kan. Jadi karena kalau tatonya kena air wudhu itu nggak sah katanya. Jadi sholat sholat sama ngaji itu nggak boleh katanya. Nah terus dulu pernah, jadi saya punya ayah tiri ya, ayah sambung. Saya punya ayah sambung itu yang mensekolahkan saya dari SD sampai saya SMP kelas 3. Jadi ayah tiri saya itu bilang gini ke mama saya, percuma lu sholat katanya, nggak bakal sah tato lu tuh katanya. Dia ngomong kayak gitu ke mama saya. Mungkin ya saya tahu mungkin alasan mama saya karena apa tuh pindah agama karena itu. Nah, dari situ mama saya pindah agama, saya jujur aja sangat kecewa. Saya bener-bener saya bener-bener apa ya, langsung pergi aja lah dari rumah. Bener-bener udah nggak mau sama mama saya gitu. Dia pengen pergi, udah nggak mau hidup sama mama karena apa ya? Saya tahu ya dulu itu yang saya tahu Kristen tuh udah kafir gitu loh. Kafir, udah masuk neraka lah intinya, ajaran sesat. Tapi yang anehnya, ya mungkin emang Tuhan sudah memilih saya dari kandungan. Amin. Anehnya itu saya punya teman Kristen dulu SD, saya nggak fanatik ke teman gitu. Kalau cuma jadi teman, oke. Cuma kalau di satu keluarga itu saya punya orang yang punya agama Kristen, saya benar-benar apa ya, benar-benar kesal gitu, sakit, benar-benar kecewa sama orang itu. Cuma kalau berteman saya baik banget sama orang Kristen. Cuma mungkin karena orang yang disayang gitu. Cuma emang yang saya tahu juga emang itu Kristen itu pasti bakalan masuk neraka, kafir.
Di situ 2012 mama saya kenal Tuhan. Di situ saya mencari, saya pengen gimana caranya mama saya balik lagi ke Islam. Tahun 2014 saya buka suatu channel YouTube. Di situ Dr. Zakir Naik, saya menonton di situ beberapa video saya tonton. Terakhir yang saya nonton itu yang bikin saya dilema. Di situ saya hampa, iman saya goyang di situ. Karena di sini Pak Yusuf mungkin bisa membukakan surat Az-Zukhruf ayat 61 ya. Boleh ditayangkan Iya. biar Oke, kita tayangkan dulu ya. ya, surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 61. Surah berapa tuh? Surat berapa tuh? Surah Az-Zukhruf ayat 61. Oh ya, oke. 4361 ya. Surat Az-Zukhruf. Ayat 61 ya. Iya. Sebentar ya teman-teman, kita share screen dulu ya, supaya tampilan bisa di layar. Ayat 61. Nah, di sini jadi saya menonton Dr. Zakir Naik itu, ada yang bertanya seseorang ke Dr. Zakir Naik tentang ayat ini. Dan sungguh dia dalam kurung Isa itu benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Di situ dipertanyakan kepada Dr. Zakir Naik. Dan jawabannya yang bikin saya heran dan saya guncang. Jawabannya Dr. Zakir Naik ini. Itu hanya berlaku untuk kaum Yahudi. Itu hanya berlaku pada masa itu. Yang saya pertanyakan, logika saya bermain, emang sebenarnya dalam Al-Quran katanya nggak boleh pakai logika. Cuma kan kita manusia yang berlogika dan nggak masuk akal penjelasannya, katanya berlaku hanya untuk kaum Yahudi dan untuk masa itu saja. Sedangkan katanya Al-Quran itu sampai seterusnya, dan Al-Quran itu katanya ini kan kitab terakhir dan penyempurna. Kalau emang penyempurna berarti kan berlaku untuk selamanya. Dari situlah iman saya guncang, goyang iman saya selalu bertanya-tanya. Saya sholat juga udah ya nggak gak niat, jadi sholat kemana-mana pikirannya. Kadang pas lagi berdoa nggak sholat, cuma kayak kosong gitu, nggak ada apa-apa, malah nggak lari kemana-mana, pikirannya malah main. Aneh gitu loh. Selalu pernah juga saya berdoa kayak gini, kalau emang Tuhan itu yang saya jalanin ini saat ini benar gitu, tolong apa ya, maksudnya kalau emang saya berdoa kayak gini, kalau emang yang saya jalan ini salah, tolong kasih saya jalan yang benar. Saya selalu berdoa seperti itu kalau sholat. Saya kadang suka bertanya, sholat tuh ngapain sih, kok selalu harus ngadep kiblat, terus di Islam kenapa sih harus Al-Quran baca harus bisa bahasa Arab gitu loh. Saya selalu bertanya-tanya tentang itu. Nah, akhirnya 2019 kemarin ya, itu benar-benar saya ini banget ya, benar-benar saya mencari banget gitu loh. 2019 mama saya jatuh sakit itu dalam 1 tahun. 2019 itu mama saya 5 kali masuk rumah sakit. Dan situ saya sebelumnya saya putar balik ke belakang. Sebelumnya mama saya akhirnya menjelaskan kenapa mama saya pindah agama, pindah keyakinan itu karena mama saya pernah menantang Tuhannya orang Kristen, dan itu dikabulkan. Itu nyata, ada bayang-bayang kayak gitu. Itu alasannya. Jadi saya mengerti gitu loh. Terus sebelumnya saya putar kembali dulu ke belakang. Sebelumnya itu saya kenapa nonton Dokter Nakinak itu kan karena pengen ngasih tahu mama saya, tapi malah jadi senjata buat saya gitu. Tapi pernah saya tunjukkan, ini mah nama Isa itu bukan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma nabi gitu. Mama jangan nyembah manusia, saya pernah ngomong kayak gitu. Akhirnya malah jadi senjata sendiri buat saya, bikin saya goyang, imannya guncang gitu. Dan situ akhirnya saya loncat lagi ke 2019 itu, mama saya sakit selama 1 tahun 5 kali masuk rumah sakit. Akhirnya saya berdoa dengan
yang mama saya dulu pernah berdoa gitu. Cuma saya beda doanya, bukan Tuhan yang orang Kristen. Saya bilang kayak gini, Yesus, kalau emang kamu Tuhan, tolong mama saya disembuhkan saat ini juga. Kan yang pernah saya dengar dulu, orang Islam itu percaya kalau Isa Al-Masih itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang yang mati. Makanya saya minta sama Tuhan Yesus itu kalau emang dia Tuhan, sembuhkan mama saya saat ini juga. Tapi saat itu benar-benar mama saya nggak disembuhkan. Saya langsung bilang kayak gini, lu bukan Tuhan nih. Berarti ini bukan Tuhan, itu cuma orang-orang aja salah berpikir gitu. Akhirnya udah berjalan, akhirnya saya kenal dengan perempuan orang Gorontalo itu lewat game online. Saya kenal 2 tahun, dengan dia. Terus akhirnya dia ke Jakarta berjumpa dengan saya. Di situ kan saya guncang ya kan, iman saya udah guncang. Sedangkan yang perempuan ini saya kenal itu benar-benar dengan agamanya, orang Gorontalo itu dengan agamanya itu benar-benar fanatik juga, benar-benar di rumah saya pun nggak pernah buka kerudung, nggak pernah pakai, nggak mau gitu sampai ke rambutnya kelihatan atau yang ininya kelihatan sedikit pun nggak pernah mau. Sampai kalau keluar dari kamar mandi, numpang kamar mandi itu pun kerudungnya nggak pernah dilepas. Jadi mama saya nggak menunjukkan rasa apa ya, rasa ininya sama dia. Mama saya sayang sama dia gitu karena kan pacar saya gitu dari Gorontalo. Mama saya nggak menunjukkan kalau mama saya fanatik dengan agama lain. Mama saya menunjukkan rasa kasih sayang. Nah, singkatnya dari situ saya langsung selalu makin matang gitu loh, makin matang dengan yang saya pengen memeluk agama Kristen itu. Berpindah keyakinan itu saya makin matang karena saya melihat dari mama saya, kehidupan mama saya yang benar-benar dari dulu saya kecil sampai sekarang yang saya lihat semenjak mama saya mengenal Tuhan Yesus. Benar-benar berubah drastis gitu. Benar-benar berubah drastis. Orang yang ada di samping dia, yang ada di sekitar dia, mungkin Tuhan udah kasih apa ya, kasih kelebihan karunia buat mama saya ya. Siapapun orang yang di samping dia, kalau mama saya bilang ke kanan, tapi kalau ke kiri kamu akan hancur. Banyak buktinya. Mungkin yang nonton sekarang yang pernah kenal mama saya yang hidupnya berbeda mungkin tahu gimana rasanya. Dari situ saya langsung berpikir, mama semenjak pindah keyakinan kok hebat banget gitu, hebat banget. Yang jadi baik banget orangnya. Jadi pokoknya itulah yang bikin saya makin matang, itu juga yang bikin saya makin matang untuk ikut Yesus Kristus. Akhirnya singkat ceritanya perempuan yang saya kenal ini, pacar saya ini datang ke Jakarta untuk menemui saya. Dia hanya 5 hari di sini, diterima baik sama mama, dibelikan sejadah juga, dibelikan mukena juga untuk dia bisa sholat di rumah. Baik banget pokoknya mama saya itu. Saya sedih. Jadi maaf kalau ngomongnya terbata-bata. Di situ saya coba ngomong kayak gini dalam hati saya pas saya kenal sama perempuan ini. Tuhan maafkan saya gitu. Maksudnya kan saya udah guncang. Kenapa harus memilih perempuan yang sholatnya nggak pernah ditinggalin, yang kerudungnya benar-benar auratnya nggak mau kelihatan gitu loh. Kenapa harus memilih perempuan yang kayak gitu sedangkan iman saya tuh guncang. Saya udah ngomong dalam hati saya sendiri. Sekali saja Tuhan Yesus itu menunjukkan mujizat kepada saya, menunjukkan kehadirannya untuk saya akan pindah agama. Saya pernah ngomong hampir setiap hari gitu. Saya mundur ke belakang sedikit juga. Jadi setiap hari itu saya di rumah dengan beda keyakinan itu sama mama saya. Mama saya setiap hari selalu pujian kan sama Kak Rizky. Selalu pujian, nyanyi pakai gitar, dengerin di YouTube. Itu kencang banget ya. Kencang banget. Itu saya semakin rajin sholat ke masjid. Mama saya pujian, saya sholat. Di situ saya mungkin panas ya, panas juga dengernya. Akhirnya saya nyari cara, wah,
pakai handset, main game sekencang-kencangnya. Kadang kalau lagi nggak main game, mereka pujian, saya tutup kuping pakai bantal. Saya tutup kuping sambil sambil ngedumel hati, sambil marah-marah gitu. Apa sih gitu. Sering diejek juga sama teman-teman, malu Kristen ya, ini kafir ya, murtad. Itu bener-bener wah, sakit banget itu di situ. Teman-teman tongkrongan saya. Karena kan teman-teman tongkrongan saya juga kan apa ya, dia sering ikut ulama-ulama gitu, berkumpul pengajian gitu. Jadi saya sendiri yang punya orang tua yang Kristen, jadi ya wajar, jadi kalau wajar aja kalau saya di tongkrongan itu selalu ada omongan, malu Kristen ya gini-gini, wah murtad gitu, bilang ceng gini, bilangin dik Islam lagi. Pokoknya papa saya sendiri, papa kandung saya sendiri pun bilang begitu. Bilangin mama no katanya, masuk Islam lagi, sesat tuh katanya, dosa, kafir katanya, kita masuk neraka. Yang dengan diri saya yang udah goyang dalam hati saya, ya biarin aja, keyakinan orang beda-beda, dalam hati saya gitu. Saya cuma diemin aja papa saya gitu, nggak mau menjawab, karena semakin kita jawab, orang yang nggak tahu siapa itu Tuhan, ya percuma. Karena udah yang bener Pak, kata Pak Yusuf tadi, dikelilingin jin. Dulu saya juga dikelilingin jin iblis. Jadi panas kalau dengar lagu kayak gitu. Dengar lagu pujian panas. Jadi itu lagu yang tadi pertama saya buka dengan lagu pujian, itu lagu yang pertama saya suka gitu. Jadi walaupun saya tutup kuping, pakai handset, itu selalu di motor kalau lagi jalan atau di kamar mandi atau di mana gitu, kalau saya lagi sendiri, saya suka nyanyi. Tapi tiba-tiba langsung nyebut, astagfirullahaladzim, ya Allah, kok gue nyanyi kayak gitu sih, kayak gitu. Kok gue nyanyi lagu pujian, ngapain ya gitu kan. Gitu kan, langsung istighfar gitu, astagfirullah kayak gitu. Dan saya juga mau mundurkan ke belakang lagi, karena saya selalu sedih, jadi agak-agak lupa ceritanya. Jadi mundur ke belakang lagi itu di tahun 2019 juga, apa 2020 kalau nggak salah. Ya tahun 2020 saya mau menonton bioskop di suatu mall Matahari sama mama saya. Jadi hari Minggu itu Natal, mama saya ke gereja, ya memang udah janjian, mama saya ke gereja, saya nonton, nanti ketemuan pulangnya. Di situ di lantai 2, kalau ke kanan kita ke bioskop, ke kiri itu gereja. Pas saya bertiga sama Kak Rizky yang mama saya tuh sampai di lantai 2 di lift, langsung disambut sama teman mama saya. Dan kebetulan saya kenal sama teman mama saya. Saya langsung dirangkul, langsung dibilang, puji Tuhan, udah kenal Yesus. Dalam hati saya, apaan sih? Gitu. Orang masih Islam gitu loh. Dalam hati itu langsung kesel banget, emosi banget. Cuma karena saya menghargai yang teman mama saya ini, dan saya menghargai mama saya, jadi ya udahlah, terima aja. Jadi saya dirangkul ke dalam gereja. Di situ bener-bener hati saya, waduh, kecewa banget sama mama saya. Bener-bener saya marah banget, pokoknya marah banget sama dia. Di situ kan ada apa ya, ada kayak apa sih namanya tuh, pertunjukan gitu kan. Lagi Natal itu, saya dulu nggak tahu namanya apa ya kan. Intinya saya benar-benar nggak mau nggak nikmatin suasananya, benar-benar nggak mau nikmatin suasananya. Cuma saya merem aja, duduk merem main HP, duduk merem main HP. Itu saya main HP, orang-orang pada berdoa, saya disenggol-senggol sama orang yang di belakang saya. Dan mati saya, apaan sih ini orang, ngeselin banget ya gitu kan. Akhirnya pas di situ saya BBM mama saya, itu zaman masih BBM, apa ya, BBM, masih BBM zaman. Saya BBM mama saya kayak gini, terima kasih saya sudah dibuat cacat sama. Di situ saya pulang dari gereja, saya nggak pernah pulang lagi ke rumah selama 3 hari. Saya pun nggak pulang ke rumah. Saya benar-benar marah sama mama saya kecewa. Saya bilang kayak gitu, terima kasih sudah membuat saya cacat. Dan akhirnya berjalan di situ, itu benar-benar saya marah banget sama mama saya, benar-benar patah banget sama mama saya. Terus juga akhirnya ya berjalan begitu aja, masih ngedumel juga hati saya. Cuma kan namanya kita lagi iman saya lagi ke puncak, jadi kadang iya, kadang ke Islam, kadang ke Kristen, kadang ke sini, kadang ke situ, kadang ke sini, kadang gitu, kadang-kadang gitu terus setiap hari, hampir setiap hari. Jadi bimbang, dilema. Terus akhirnya mama saya melayani orang dalam gangguan jiwa,
Mama saya melayani ODGJ di jalan. Di situ saya nggak mau ikut. Mama saya ngajak, ayo ini kerjaan yang mulia. Saya nggak mau ikut karena saya paling males berurusan sama orang Kristen. Karena penontonnya semuanya orang Kristen. Di situ mama saya melayani. Mama saya dari dulu emang udah sering melayani orang dalam gangguan jiwa, cuma nggak pernah diupload ke YouTube. Karena mama saya nggak mau diumbar-umbar tentang kebaikan. Cuma banyak yang mendukung, katanya biar bisa bertemu dengan keluarganya, bisa ini itu. Jadi mama saya mengadakan masukan di YouTube itu, Aibeto channel YouTube-nya. Terus saya diajak mama saya nggak pernah mau karena berurusan dengan orang Kristen. Akhirnya tapi lama-kelamaan saya mau membantu. Saya akhirnya mengedit videonya, saya mengedit video ODGJ-nya. Tapi saya patah di situ karena saya melihat suatu komenan yang seperti ini. Saya yakin AA bakalan ikut Yesus Kristus. Itu saya marah banget. Marah banget itu sama orang itu. Banyak sekali komenan itu, saya patah. Saya di situ nggak mau ngedit lagi. Saya sempat berhenti. Saya bilang nggak mau lagi berurusan dengan orang Kristen. Saya ini nggak mau sama sekali. Sumpah demi apapun dulu ya. Saya nggak mau ikut Yesus Kristus itu. Cuma karena guncang, jadi gimana ya? Aneh gitu rasanya guncang-guncang gitu. Iman saya ngambang. Cuma intinya itu, saya nggak mau ikut Yesus Kristus. Akhirnya udah saya mengedit itu berhenti, kadang ikut lagi. Akhirnya saya ikut sebelum kenal Yesus, saya ikut pelayanan sama mama saya, ikut melayani orang gangguan jiwa. Cuma tidak mendalam, karena saya males gitu yang saya bilang tadi, saya males dengan berurusan dengan orang Kristen. Karena selalu apa ya, selalu apa sih ngomongin tentang Yesus Yesus itu Tuhan, itu saya langsung panas kuping saya. Pernah teman mama saya ngajakin ngobrol kayak gitu, saya langsung tinggalin orang gereja. Tadinya kita ngobrolin tiba-tiba dia ke Yesus, saya langsung tinggalin aja, saya kabur. Pura-pura ini tinggalin. Akhirnya udah tuh saya kembali lagi ke perkenalan tadi saya ke perempuan itu. Di situ saya 5 hari dia di Jakarta, dia pulang. Dan mungkin itu nanti istri saya bakal kesaksian ya kalau dia udah siap. Karena istri saya juga puji Tuhan sudah yakin dengan Yesus itu Tuhan, sudah yakin dengan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin tuh nanti istri saya bakal kesaksian kalau udah siap. Jadi di situ saya selalu berpikir kan tentang pas lagi kenal sama perempuan ini, saya berpikir kenapa harus kenal dengan perempuan ini sedangkan saya iman saya ya guncang gitu loh. Akhirnya dia 5 hari di sana, kembali lagi ke Jakarta untuk proses menikah. Di situ pada hari apa saya lupa. Di situ perempuan ini nangis, pacar saya ini nangis setelah ngobrol sama mama saya. Nggak tahu apa yang diobrolin, intinya ya perempuan ini nangis. Akhirnya saya sudah ini ya sudah punya niat, udah pengen ngomong ke dia kalau ini iman saya guncang, tapi saya nggak ngomong. Akhirnya saya menikah sama dia. Di situ sebenarnya saya baru tahu sekarang nih, saya baru tahu sekarang ternyata mama saya sebenarnya nggak setuju karena mama saya tadinya mau menyelamatkan saya, kenapa harus datang perempuan ini, perempuan berhijab yang nggak pernah mau buka hijabnya di rumah dan nggak mau kelihatan auratnya. Mama saya pujian dia sholat ini, padahal mama saya walaupun mama saya memberikan mukena, memberikan sedia sejadah, tapi dalam hati mama saya kan, saya mau menyelamatkan anak saya, kenapa harus datang kamu gitu. Mungkin itu bakal menjadi kesaksian untuk istri saya nanti kalau dia sudah siap dirinya. Akhirnya saya menikah dan kejadian yang tadi kayak awal saya cerita itu ngomong mama saya sama istri saya itu yang masih jadi pacar tadinya ngobrol nangis, dan dia ngobrol lagi setelah menikah, ngobrol lagi seperti itu lagi, nangis lagi. Saya nanya, saya udah niat kan dalam hati saya kalau ngomong, saya mau ngomong kalau iman saya guncang. Akhirnya saya setelah dia nangis sama mama nggak tahu apa yang diobrolin, saya ngomong sama istri saya ini, aku minta maaf kalau baru-baru ini aku baru ngomong sama ke kamu.
setelah kita menikah, aku malah baru berani ngomong seperti ini. Aku udah janji sama Tuhan Yesus, aku menantang Tuhan Yesus dan dikasih jawabannya. Dan sekarang aku udah terima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan aku. Jadi kalau kamu emang mau pisah sama aku, kita baru nikah baru beberapa hari, baru beberapa minggu nikah. Kita baru beberapa minggu nikah. Kalau kamu mau pisah, silakan. Kamu mau pulang, aku ongkosin. Dia nangis di situ, dia nangis. Dia nanya, emang apa yang kamu minta sama Tuhan? Kok kamu sampai percaya dia Tuhan gitu? Aku jadi sebelum dia pas terbang ke Jakarta itu kan kejadian Sriwijaya Air ya. Sriwijaya Air jatuh. Itu barengan banget sama perempuan ini terbang, sama istri saya terbang ke Jakarta. Itu barengan sekali. Jadi Sriwijaya Air itu jatuh, malamnya paginya istri saya mau terbang ke Jakarta. Di situ kan kita langsung benar-benar khawatir gitu. Di situ saya menantang lagi ya Tuhan. Saya menantang lagi Tuhan Yesus. Saya menantang, tolong selamatkan istri saya yang lagi sedang dalam perjalanan untuk ke Jakarta untuk menikah dengan saya. Kalau emang dilancarkan, nggak ada kendala, saya siap ikut kamu. Saya dalam hati saya menantang kayak gitu. Di situ langsung saya tiba-tiba merasa kayak ini mungkin kalau orang yang nggak ada yang percaya nggak apa-apa. Ini saya ngerasain sendiri karena saya nggak mau kenal pindah agama atau apa ya, karena ini keyakinan nih, iman gitu. Saya nggak mau pindah agama karena cuma mendengar cerita orang atau dari apapun itu, saya mau merasakannya gimana rasanya, apa benar itu Tuhan itu ada gitu. Akhirnya benar-benar itu Tuhan Yesus itu menyatakan kalau dirinya itu Tuhan itu ada, Yesus itu ada. Itu benar-benar kayak menimpa diri saya, itu berat sekali rasanya. Di situ rasanya gelap, bayangan-bayangan yang saya tidak inginkan itu terjadi semua, bayangan-bayangan. Saya bilang sama istri saya sebelum terbang, kamu jangan ke sini, karena ke sini nanti begini-begini. Ah, kamu tahu dari mana? So tahu kamu. Itu saya belum bilang kalau saya mau pindah agama. Saya nggak bilang juga kalau saya menantang Tuhan. Cuma saya dapat bayangan itu. Saya bilang sama istri saya, feeling aku nggak enak nih. Ada bayangan aja bayangan. Ternyata benar. Kalau di ke kanan tadi bakal terjadi itu, bakal terjadi itu. Ada bayangan ini lagi, ada bayangan ini lagi. Sampai malam itu saya berbicara sama kucing. Aneh bener-bener apa ya, itu bukan diri saya gitu, saya berbicara sama kucing, emang harus ya gue pindah agama, saya ngomong kayak gitu. Di situ jadi kayak apa ya, menantang cuma kayak bohong-bohongan gitu. Kalau emang dikabulin dikasih mujizatnya ya nggak jadi gitu, tadinya kayak gitu ya nggak jadi, tetap Islam kayak gitu. Cuma ya mungkin udah jalan, emang dari lahir saya udah di dalam kandungan udah dipilih dengan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di situ janji-janji doang gitu, bohong-bohongan tadinya. Tapi emang benar-benar mujizat Tuhan Yesus itu ada, nyata, berat banget. Akhirnya saya sudah menikah itu saya ngomong ke istri saya, dan istri saya mendengarkan kesaksian saya itu dia nangis gitu. Dia nangis dan saya ulangi lagi itu bakalan menjadi kesaksian istri saya nanti kalau dia sudah siap. Intinya dia nangis di situ, dia kejar, saya juga nangis. Saya langsung minta maaf sama dia. Kenapa seperti ini gitu loh. Dan di situ saya merasakan hidup saya benar-benar berubah, sangat berubah. Saya ikut melayani dengan tulus, dengan sepenuh hati. Mungkin ada ya di beberapa video di Aiberto Channel, itu ada video saya menguti kotoran orang dalam gangguan jiwa. Di situ benar-benar pas pulang saya nonton video saya sendiri, ini gua ya, oh ini gua ya, nggak mungkin ini bukan gua, kayak gitu. Nggak percaya kalau itu saya nggak percaya kalau itu saya, karena logika itu kotoran orang dalam gangguan jiwa. Jangankan kotoran, ya baunya aja orang nggak bakal ada. Di situ saya langsung makin cinta sekali sama Tuhan. Saya makin cinta sekali sama Tuhan, sangat-sangat cinta. Jadi sebelum saya sadar itu kan saya masih main-main, masih bohong-bohongan gitu.
saya pas sudah itu, saya ingat janji saya kayak gitu, janji kepada Tuhan. Ah, bahaya nih kalau janji sama Tuhan terus dimain-mainin kayak gini. Saya nantang lagi, saya minta satu lagi mujizat. Saya minta lagi satu mujizat, saya minta lagi suatu jalan yang menunjukkan apa ya? Menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan. Saya menantang lagi. Saya minta cuma minta kekuatan gitu, misalnya ubah hidup saya, ubah diri saya sendiri. Ternyata emang benar Tuhan itu ada. Tuhan itu langsung kayak merubah hidup saya menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Akhirnya saya melayani sama mama saya, sama istri saya sekarang, sama Kak Rizky, melayani orang dalam gangguan jiwa. Dan benar-benar itu kita di saat itu kuasa Tuhan hadir, kuasa Tuhan ada. Benar-benar itu ngerasain itu bukan diri kita. Itu kuasa Tuhan benar-benar ada. Di rumah pun kita sadar, masa sih kita kayak gitu? Cuma oh iya, Tuhan ini ada, merubah segalanya. Merubah segalanya yang membuat sekarang saya rasanya senang karena saya yakin Tuhan Yesus itu jamin, kita dijamin masuk surga. Nggak kayak yang dulu. Oh iya juga, ini saya juga sering mengamen dengan lagu pujian. Itu rasanya luar biasa beda ya. Sukacita, banyak banget sekali sukacitanya. Sangat senang. Intinya buat kalian yang belum mengenal Tuhan Yesus, saya berdoa untuk kalian semua, Tuhan Yesus jamah. Amin. Tuhan Yesus bakalan hadir di hidup kalian, menerangi kalian semua. Karena saya juga dulu ngerasain hidup saya gelap. Nggak ada tujuannya, nggak ada arahnya. Benar-benar gelap. Sekarang semenjak saya kenal Tuhan itu, saya merasakan cahaya, terang, sukacita, damai. Dulu saya selalu ikutin logika, selalu ikutin kekuatan saya gitu, tenaga saya. Sekarang nggak perlu itu, cukup ikuti kata Tuhan. Ke sini, ke sini. Mama saya bilang ikuti kata Tuhan. Ke sini, kita ke sini. Ada jalannya. Tuhan itu luar biasa baik. Yang tadinya saya benar-benar sampai bersumpah, sumpah gue nggak bakal ikut masuk Kristen, gue nggak bakal. Sampai sumpah seperti itu dipatahkan oleh Tuhan. Dipatahkan oleh Tuhan itu. Walaupun saya sudah bersumpah, akhirnya saya ditarik oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Benar-benar saya sangat bahagia sekarang. Nanti mungkin kalau istri saya sudah siap, dia akan kesaksian di pastor. Di sini juga saya mau kesaksian pas lagi saya baptis oleh Pastor Yusuf Madubulu. Di situ saya menantang juga sebenarnya. Panas, benar-benar panas, saya muntah-muntah sampai muntah darah. Mungkin Pastor Yusuf juga merasakan saya menantang di situ. Saya menantang, benar-benar menantang. Kamu bukan Tuhan, kamu bukan Tuhan, kamu bukan Tuhan. Tapi, wah itu nggak bisa ditolak itu. Asli. Dari situ juga saya merasakan semakin kuat keyakinan saya untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang titik saya di sini, saya benar-benar berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk orang-orang yang pernah mendoakan saya bahwa AA bakal diselamatkan, bahwa AA akan diselamatkan, bahwa Dika bakal diselamatkan. Saya sangat berterima kasih dengan doa-doa yang seperti itu. Walaupun tadinya saya sangat benci dengan omongan itu, dan sekarang saya sangat berterima kasih. Saya sangat senang, sangat bahagia. Walaupun tadinya awalnya saya sangat benci, sangat marah. Mungkin orangnya ada di sini yang menonton, yang pernah dulu ngomong, semoga diselamatkan, semoga diselamatkan. Dulu saya pernah marah banget sama orang itu.
Kang, saya sangat berterima kasih. Intinya saya sangat bahagia sekarang. Saya kembalikan ke pastor. Teman-teman, ini Mas Andika punya latar belakang itu sangat alot ya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan menurut kesaksian, menurut cerita dari ibunda atau ibu dari Mas Andika, pada saat mereka sedang puji-pujian, Mas Andika ini seringkali putarkan videonya Zakir Naik ya. Jadi sebagai bentuk perlawanan. Oke, benar. Ya, itu sesuatu yang tidak mudah itu, bahkan mustahil kalau bukan Tuhan, Mas Andika ini tidak mungkin bisa percaya Tuhan. Bahkan tadi sudah dengar sendiri, ini Mas Andika ini saya yang baptis dia. Jadi pada waktu mau dibaptis pun dia melakukan perlawanan secara roh, artinya dia dalam hatinya dia selalu berkata, kamu bukan Tuhan, kamu bukan Tuhan gitu loh. Maksudnya Tuhan Yesus dia katakan bukan Tuhan. Iya, Tapi benar, kayak gitu. Puji Tuhan pada waktu itu saya doakan kelepasan dulu sehingga Mas Andika ini sampai muntah darah dan Tuhan Roh Kudus bekerja sehingga pada waktu itu dia manifestasi, bahkan kuasa Tuhan mengeluarkan semua, artinya roh-roh kegelapan, roh jahat yang selama ini mengikat Mas Andika, dan puji Tuhan pada saat itu dia dilepaskan dan dia saya baptis dan puji Tuhan. Saya baptis dia belum lama, mungkin baru beberapa bulan yang lalu ya. Bulan Mei. Ya, itulah kuasa Tuhan Yesus yang begitu dahsyat teman-teman ya. Jadi begitu ajaibnya Tuhan itu di dalam kehidupan setiap manusia yang mau buka hati. Dan Mas Andika ini adalah orang pilihan Tuhan, walaupun dia berkeras hati, walaupun dia membuat pertahanan yang begitu hebat, tetapi Tuhan Yesus adalah kuasa di atas segala kuasa. Dan kasih sayang Tuhan itu begitu hebat ya. Tuhan itu kasihnya yang sangat sempurna. Jadi kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sangat sempurna dikatakan dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena kasihnya tidak diragukan. Sekalipun ini Mas Andika terus menolak, mengejek, tapi Tuhan Yesus itu tidak marah-marah waktu datang kepada Mas Andika. Tuhan itu tidak tarik kupingnya atau putusin kupingnya, kurang ajar kau ya, aku sudah baik sama kamu, sudah tolong ibumu, sudah tolong, kurang ajar kau ya, menolak terus. Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan dengan kasihnya merangkul, menyelamatkan, dahsyat sekali ya.